Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6, kita melanjutkan materi kita mengenai perancangan sistem fan. Jika sebelumnya yang kita bahas adalah perancangan pipa air bersih dan air kotor, maka selanjutnya kita bicara mengenai pipa udara. Ya, sistem fan kaitannya dengan pipa juga, tapi dalam hal ini adalah pipa fan. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, tujuan sistem fan. Kemudian yang kedua, persyaratan pipa fan. Yang ketiga, jenis-jenis pipa fan. Dan yang terakhir adalah pendimensian pipa fan. Tujuan utama pemasangan pipa fan adalah menjaga agar perangkap tetap mempunyai sekat air. Selain itu, pipa fan menjaga sekat perangkap dari efek sifon atau tekanan, menjaga aliran agar tetap lancar dalam pipa pembuangan, dan mensirkulasikan udara dalam pipa pembuangan. Kita bisa lihat gambar berikut ini, yang dinamakan pipa fan adalah pipa yang sebelah sini. Ya, jadi kalau dilihat tampak atas, ada bagian pipa fan yang mungkin tidak tergambar. Kalau digambar dari denah tampak atas. Ya, yang biasanya terlihat adalah bagian pipa air kotor, kemudian bagian yang sini biasanya tidak terlihat. Ya, di sebelah kanan ini tampak yang lain. Ya, di sini lebih jelas. Bagian bawah ini adalah pipa air kotor, kemudian pipa yang naik di sebelah sini adalah pipa fan-nya. Kemudian ini gambar potongan yang lebih jelas lagi. Pipa yang warna orange adalah pipa air kotor, dan yang warna hijau adalah pipa fan-nya. Yang warna hijau ini adalah gambar pipa fan-nya. Sebenarnya prinsip dasar sistem fan adalah agar mencegah hilangnya sekat air dari berbagai macam alat saniter. Mulai dari kloset, wastafel, kitchen sink, semuanya. Yang penting setiap peralatan saniter harus ada sekat airnya. Dan kedalaman minimum sekat airnya adalah 50 mili atau 5 cm. Fungsinya apa? Sekat air ini fungsinya untuk mencegah bau yang tidak sedap. Kemudian pipa pembuangan dan fan harus dirancang dan dipasang agar mampu menjaga kedalaman tersebut. Kedalaman yang dimaksud adalah kedalaman sekat airnya. Berikut ini ada video yang menggambarkan efek sifon. Ya, efek sifon jika tidak ada sistem fan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan kedua mengenai persyaratan untuk pipa fan. Yang pertama, terkait kemiringan. Pipa fan harus miring ke atas dari sambungan terendah. Ya, artinya pipa yang sebelah sini, yang bagian atas, ya, ini nanti ada namanya. Dia harus miring ke atas dari sambungan pipa air kotor terendah. Pipa air kotor terendah di sebelah sini, ya, maka dia harus miring ke atas. Itu logika. Ya, jangan sampai malah miring ke bawah karena yang ingin dialirkan adalah udara. Kemudian berikutnya yang ketiga, cabang pada pipa fan. Cabang pada pipa fan. Dalam membuat cabang pipa fan harus diusahakan agar udara tidak terhalang oleh masuknya air kotor atau air bekas manapun. Meskipun nanti kita lihat ada pipa fan basah namanya. Ya, nanti kita lihat. Kemudian berikutnya terkait persyaratan letak bagian mendatar pipa fan. Ya, dari tempat sambungan pipa fan dengan cabang mendatar pipa air buangan harus dibuat tegak lurus kurang-kurangnya 150 mili atau 15 cm di atas muka air banjir. Jadi kalau ini wastafel atau ini kloset, inilah yang dimaksud dengan muka air banjir. Ya, harus dibuat tegak minimal 15 cm.
Kemudian terkait ujung pipa fan. Ujung pipa fan harus terbuka, tetapi harus dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan kesehatan atau dalam hal ini tidak menimbulkan bau. Ya, di ujung. Artinya dari pipa fan tegak naik ke atas atau menyamping dia harus terbuka ke udara luar. Itu garis besar terkait persyaratan pipa fan. Kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga tentang jenis-jenis pipa fan. Nanti ada beberapa istilah yang mungkin mirip tapi tidak perlu dibuat pusing. Paling tidak ada 8 jenis pipa fan. Ya, penamaannya saja. Yang pertama adalah fan tunggal. Pipa fan ini dipasang untuk melayani satu alat plumbing dan disambungkan ke sistem fan lainnya atau langsung terbuka ke udara luar. Gambarannya seperti ini. Misal ini wastafel, ini untuk sekat airnya. Nah, pipa fan adalah gambar garis yang putus-putus ini. Jadi masing-masing peralatan saniter pipa sendiri-sendiri. Tentu kelemahan dari sistem fan tunggal adalah terlalu boros pipa. Ya, sistem ini tapi paling baik. Tapi paling banyak menggunakan pipa. Kemudian yang kedua adalah fan loop. Sistem ini melayani 2 atau lebih perangkap alat plumbing, ya, melayani 2 atau lebih peralatan saniter. Paling maksimal adalah 8. Ya, dipasang pada cabang mendatar, pipa air buangan dan disambungkan kepada pipa tegak. Dan sebagian besar memang menggunakan sistem fan loop. Ya, di sini misal ada kloset. 1 2 3 4 ada kloset. Ini kloset yang kelima. Nah, di antara peralatan saniter ini dipasang pipa cabang mendatar ke arah sana, kemudian ada pipa tegaknya, baru pipa mendatar ke atas. Yang miring ke atas tadi ini syarat untuk fan loop. Syaratnya harus miring ke atas, gitu kan? Kemudian ada syarat berikutnya tadi minimal 15 cm dari batas muka air banjir. Nah, yang ini ya tegaknya harus minimal 15 cm. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini gambarnya. Ya, ini misalkan wastafel, lavatory, ini pipa buangannya. Ya, pipa yang naik di sini disebut pipa fan circuit. Meskipun fan circuit dan fan loop ini satu paket. Ya, karena ini namanya fan circuit, yang sebelah sini namanya fan loop. Kemudian ini baru pipa fan utamanya atau pipa fan tegak atau pipa tegak fan. Nah, ada istilah yang macam-macam ini ya. Ada fan pipa tegak fan, tapi intinya sama. Bahwa yang dimaksud pipa tegak fan adalah pipa fan utama yang akan mengalirkan udara ke atas. Pipa ini merupakan perpanjangan dari pipa tegak air buangan. Ya, jadi kalau ini air buangan ke bawah, maka pipa fan tegak atau fan pipa tegak yang ke atas karena dia mengeluarkan udara. Sistem ini dapat diterapkan pada gedung di mana pipa tegak air buangan dapat dipasang dekat peralatan saniter atau peralatan plumbing seperti pada rumah susun. Ya, memang sebagian besar bangunan gedung menggunakan sistem fan loop, kemudian dipasang di dekat pipa buangannya fan pipa tegak. Ya, kemudian selain pipa fan tegak, jangan ada lagi jenis pipa fan lainnya karena cukup dengan fan pipa tegak, fan yang lainnya sebagai pendukung. Ya, sehingga fan pipa tegak tadi harus mengarah ke atas. Ya, ke udara luar lah, intinya ke udara luar. Kemudian berikutnya ada fan bersama. Fan bersama juga biasanya digunakan di hotel atau apartemen ya. Karena setiap unit misalkan di apartemen tetangga kita seberangnya pasti ukurannya sama, peralatan saniternya sama, apalagi kalau satu unit ya. Unit yang sama. Fan bersama, satu pipa fan melayani perangkap dari 2 alat saniter atau alat plumbing yang dipasang bertolak belakang atau sejajar dan dipasang pada tempat di mana kedua pipa pengering atau plumbing tersebut disambungkan bersama. Jadi misalkan ini unit kita, kamar kita, ini kamar tetangga kita, ya,
Antara kita dan mereka kan hanya dipisahkan dinding sebenarnya. Nah, kamar mandinya kan hanya dipisahkan dinding sebenarnya. Nah, kamar mandinya pun sebenarnya berseberangan gitu ya, sama-sama wastafel misalkan di sini. Pipa pembuangannya sama. Nah, fan bersama yang ini. Ya, pipa fan bersama. Jadi untuk 2 alat saniter atau 2 skat air fan-nya. Ya, hanya 2. Dipasang untuk melayani 2 alat plumbing yang bertolak belakang, ya bisa bak cuci, bisa wastafel pada kedua sisi dinding pemisah, ya. Rumah susun, hotel dan seterusnya, sebagainya. Itu yang fan bersama. Kemudian, nah ini yang wet fan atau fan basah. Adalah pipa fan yang juga menerima air buangan berasal dari alat plumbing selain kloset. Ya, padahal di konsep tadi, pipa fan paling tidak untuk udara saja, jangan sampai dia dialiri air kotor atau air bekas manapun. Tapi ini basah, tapi dengan syarat dan ketentuan ya, nanti kita lihat. Pipa pembuangan juga berfungsi sebagai pipa fan, oleh karena itu beban air buangan sebaiknya hanya setengah dibandingkan dengan pipa pembuangan sejenis dari ukuran yang sama. Oke, ini kita lihat contohnya. Di sini ada kloset, misalkan di lantai 1 ada kloset, di lantai 2 ada bak cuci. Ya. Pipa fan yang ini adalah pipa fan untuk kloset. Tapi pipa ini berfungsi untuk pembuangan bagi bak cuci. Ya, sama, ini juga sama. Atau gambaran yang lebih jelas seperti ini. Pipa yang ini, yang ada lingkaran merah ini, adalah pipa pembuangan bagi wastafel atau hand basin. Tapi pipa ini berfungsi sebagai pipa fan untuk kloset dan jangan dibalik. Ya, jangan yang lantai 1-nya wastafel, lantai 2-nya kloset. Nanti pipa ini untuk buangan kloset. Nah, itu yang bahaya. Ya, ini bisa dilihat juga kalau sama-sama wastafel masih oke lah. Tapi kalau di sininya kloset, coba dilihat dulu. Di sini kloset. Misalkan di sininya wastafel, ini sama-sama pipa. Nah, itu yang nggak boleh ya. Itu yang tidak boleh. Kalau di sini pipa fan hanya untuk peralatan saniter yang ada di bagian bawah ya, lantai bawahnya. Dan ingat tadi syaratnya. Syarat untuk fan basah. Beban air buangan hanya setengah dibandingkan dengan pipa pembuangan sejenis. Ya, jadi kalau buangan pada umumnya penggunaan wastafel unit beban alat plumbingnya misalkan 2, ya, 2 untuk penggunaan umum, maka ini jangan sampai sama atau malah 2 kali lipatnya. Sesuai syarat. Dia paling tidak adalah setengah ya. Setengah. Kemudian berikutnya adalah fan pelepas. Nah, fan sirkuit atau fan pelepas tadi sudah dijelaskan ya. Adalah pipa fan untuk melepas tekanan udara dalam pipa pembuangan. Jadi antara fan pelepas dan fan sirkuit ini sama, posisinya sama. Ini yang tegak, ini yang fan loop ya. Kemudian sebelum terakhir ya, fan balik. Adalah bagian pipa fan tunggal yang membelok ke bawah setelah bagian tegak ke atas sampai lebih tinggi dari muka air banjir plumbing dan yang kemudian disambungkan dengan pipa fan tegak setelah dipasang mendatar di bawah lantai. Gambarannya seperti ini. Ya, ini wastafel, ini lantai. Tadi muka air banjir adalah ini ya. Ini muka air banjir. Minimal 15 cm ya. 15 cm udah ke sini ya. Kalau yang sistem fan loop, ya sistem fan loop dia kan naik ke atas, ada fan sirkuit, kemudian dia naik ada mendatar yang miring ke atas. Nah kalau fan balik setelah minimal 15 cm dia balik lagi ke bawah, ya dialirkannya, disambungkannya ke fan pipa tegak. Ini fan pipa tegak.
Ya, fan pipa tegak. Itu fan balik, kemudian terakhir adalah fan yoke atau fan pelepas. Dia menghubungkan pipa tegak air buangan kepada pipa tegak fan untuk mencegah perubahan tekanan. Nah, jadi biasanya dia per 5 lantai. Fan yoke itu biasanya per 5 lantai. Jadi sudah 5 lantai, ada pipa tegak buangan, biasanya dia disambungkan lagi ya. Ada sambungan pipa lagi. Seperti ini. Jadi pipa fan yoke ini ya dibuat untuk mencegah perubahan tekanan dalam pipa tegak air buangan. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang ukuran pipa fan. Ya, di sini sebenarnya penjabaran dari SNI ya. Terkait ukuran pipa fan. Untuk fan individu atau fan tunggal minimal 1 inci dan harus lebih dari setengah ukuran saluran pembuangan alat plumbing yang dikeluarkan. Ya, jadi misalkan pipa air kotornya ukuran 2 inci, maka minimal, ya ini kan minimal 1 inci. Sebenarnya udah memenuhi lah, minimal 1 inci, karena kan 2 kali setengah kan 1 ya. Paling tidak lebih dari setengahnya, bisa 1,5 atau kalau 2 terlalu boros. Ya, atau kalau 2,5, ya paling tidak 1,5 lah ukurannya untuk pipa fan tunggal. Untuk kloset atau yang saluran pembuangannya 4 inci, khusus ini ya, untuk yang 4 inci, karena kalau kita pakai syarat ini, setengah dari ukurannya berarti 2, terlalu besar. Ini masih diizinkan digunakan 1/4, karena yang ingin dikeluarkan kan sebenarnya udara. Ya, itu untuk yang fan individu atau fan tunggal. Kemudian untuk fan loop dan fan circuit memang satu paket dia. Harus lebih dari setengah kali ukuran saluran cabang datar pembuangan air limbah, saluran cabang datar pembuangan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia ukuran pipa air kotornya 2 inci, 2 inci ya, kalau kemarin kita menggunakan satuan mili, sekarang kita menggunakan satuan inci ya, sehingga harus dibuatlah, kalian buat daftarnya sehingga membantu pemahaman yang lebih baik. Kalau ukuran pembuangan air kotornya 2 inci, maka minimal dia paling tidak bisa, paling minimal 1 inci lah seperti fan tunggal tadi, tapi di sini disyaratkan lebih dari setengah. Ya, 1,5 inci. Kemudian untuk pipa tegak fan atau fan pipa tegak, tidak boleh kurang dari ukuran pipa tegak air buangan yang dilayani. Dan tidak boleh diperkecil ukurannya sampai ke ujung terbuka. Jadi khusus untuk pipa fan tegak atau pipa tegak fan ini, karena dia akan melayani seluruh pipa-pipa fan pendukung ya, dari fan loop, dari fan tunggal kan ujungnya semua ke fan pipa tegak. Ya, ini konsepnya sama seperti pipa tegak air buangan. Maka khusus yang fan pipa tegak atau pipa tegak fan ini tidak boleh kurang dari ukuran pipa tegak air buangan. Ya, jadi misalkan pipa tegak air buangannya digunakan 4 inci. Maka ya untuk yang ke atas, ini kan fan pipa tegak ini kan perpanjangan dari pipa tegak air buangan. Kalau pipa tegak air buangan dia turun ke bawah kotorannya, sebenarnya kan tinggal memperpanjang. Maka tidak boleh diperkecil ukurannya dan paling tidak sama. Ya. Terus sampai ke udara terbuka. Nah, terkait pendimensi fan kalian bisa lihat di SNI Plumbing halaman 88. Ini tabelnya. Ya, silahkan dilihat nanti. Rangkuman dari yang kita jelaskan tadi. Oke, di SNI juga ada tabel D5 terkait dengan ukuran dan panjang fan. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan lalu, kita bisa menggunakan sumber dari SNI ini ya untuk latihan, memang di lapangannya menggunakan SNI atau menggunakan buku Morimura.
Sofyan Nurbambang dan Morimura. Ya, tabel D5 nanti sama seperti di buku lah. Di buku Morimura juga ada. Oke, selanjutnya kita akan latihan menentukan ukuran pipa fan. Masih menggunakan gambar denah yang pertemuan kemarin. Di sini ada gambar toilet dengan 2 kloset di sisi sebelah kiri, 1 bak cuci pel, kemudian ada 3 urinal dan 2 wastafel. Kemarin sudah latihan ya menentukan pipa air kotornya, ukuran pipa air kotornya. Pipa air kotornya yang digambar yang garis tanda panah, garis panah. Kemudian untuk pipa fan yang garis putus-putus. Ya, ini menggunakan sistem fan loop. Oke, ada gedung 5 lantai, jarak antar lantainya 3,5 meter. Anggaplah apartemen misalkan ya. Kemudian setiap lantai terdiri dari peralatan plumbing yang sama menggunakan fan loop, sistem fan loop ya. Kemudian ya ini bantuannya lah, ada tabel 5.9, tabel 5.10. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa diameter pipa fan-nya. Penyelesaiannya sama, bisa digunakan 5 langkah ini seperti merancang pipa air kotor di pertemuan kemarin, menentukan nomor jalur, kemudian kita lengkapi nilai unit beban alat plumbingnya, kemudian lengkapi dengan ukuran pipa pembuangannya, jadi masih ada kaitannya ya, ukuran pipa air kotor atau pipa pembuangannya, kemudian hitung panjang pipa fan sesuai denah atau data soal. Jadi kalau nanti latihan, gambarlah di CAD, sehingga kita bisa betul-betul menghitung panjang pipa fan ya, karena kalau gambar di kertas kira-kira nanti. Kemudian tentukan ukuran pipa fan-nya ya, khususnya yang fan loop dan fan pipa tegak. Oke. Nomor jalur atau nomor seksinya masih sama dari ABC sampai J ya kemarin. Nah, tapi dalam hal ini kita gunakan jalur saja. Nomor jalur, jadi kita anggap sisi sebelah kiri adalah jalur pertama ya yang melayani 2 wastafel, melayani 2 kloset dan 1 bak cuci pel ya. Karena kan ini garis putus-putus nih. Ya, bayangkan di sini pipa air kotornya kan mendatar memang. Nah, nanti di sini ada pipa fan naik. Ya, fan naik atau pipa tegak fan sirkuitnya lah, fan sirkuitnya ya nggak kelihatan kan saja. Kemudian di sini fan loopnya. Ya, ini jalur 1. Kemudian untuk nomor seksi 2 atau jalur kedua. Jalur kedua adalah sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan. Kemudian seksi 3 atau jalur ketiga adalah yang ini ya. Pertemuan antara jalur pertama dan jalur kedua. Sama seperti kemarin kita hitung saja karena ini lanjutan, soalnya lanjutan. Ya. Unit beban alat plumbing yang dilayani oleh jalur pertama totalnya 18,5. Kemudian jalur kedua 14. Ya, 14. Kemudian 14. Ya, 14. Kemudian jalur ketiga ini kan semua berkumpul di sini ya. 32,5. Nah, kemudian berikutnya menentukan ukuran pipa air kotornya. Ya, ini dari pertemuan kemarin ya, ini masih mili, nanti bisa kita ubah ke inci. Jalur pertama pipa air kotornya 100 karena di sini ada kloset ya. Kloset. Ya, carilah yang paling besar. Karena kalau kemarin kan kita pisahkan ada 75, ada 100. Maka untuk jalur pertama carilah yang paling maksimal 100. Begitu juga yang jalur kedua. Ya, pipa air kotornya kemarin ada 50, ada 65, ada 75 ya. Maka kita gunakan yang paling maksimal ukuran pipa air kotornya adalah 75. Nah, begitu juga yang jalur 3. Tidak boleh diperkecil kan karena ini kan 100.
Untuk pipa tegak juga pakai yang 100. Nah, sekarang panjangnya yang dihitung adalah panjang fan loopnya. Jadi dari fan sirkuit ke sini dihitung ya. Jadi kalau gambar denah ya tinggal hitung saja berapa panjangnya garis ini. Nah, sekarang kita mau melihat ukuran pipanya menggunakan tabel 5.9. Tabel 5.9. Di tabel 5.9 ada beberapa kolom di situ. Ya, kita perlu melihat kolom yang kedua. Di situ ada ukuran pipa air buangan. Kolom ketiga unit alat plumbingnya, maksimumnya berapa. Kemudian ada beberapa kolom diameter fan loopnya. Langkah pertama adalah mulai dari sisi sebelah kiri. Ya, mulai dari sisi sebelah kiri. Berapa ukuran? Contoh untuk jalur yang kedua. Pipa air kotornya 75. Ya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada 3 pilihan. Kemudian kita sesuaikan berapa nilai unit beban alat plumbingnya. Cari yang mendekati tapi harus lebih besar. Di sini 14 ya. Tidak ada yang persis 14, adanya 10. Tapi kan harus lebih besar. Maka gunakanlah yang 30. Ya, 30. Kemudian tarik garis horizontal ke arah kanan. Di sini ada pilihan panjang maksimum horizontalnya dalam satuan meter. Ya, ini mencapai 12 meter, ini 30 meter. Kemudian kita ambil yang paling kecil saja karena panjang fan-nya di sini hanya 4,8 meter. Kemudian tarik vertikal ke atas. Nah, 65. Inilah diameter pipa fan-nya. Maka untuk jalur pertama, pipa fan loop-nya ini, ya, ukurannya 65 mili. Kemudian begitu juga yang jalur pertama. Sama ya, 100. Ada 3 pilihan. Kemudian unit beban alat plumbingnya 18. Bahkan di sini sampai 100. Tidak sampai 100 kita. Panjang fan-nya 2,7. Tidak ada yang pas, tapi yang paling mendekati adalah yang 6 ya. Yang 6, kemudian tarik garis vertikal ke atas, 65. Jadi dalam membaca tabel ini sebenarnya cara paling simpelnya adalah kita 3 hal yang kita lihat. Pipa air kotornya atau pipa air buangannya, unit beban alat plumbingnya, sama panjang maksimum horizontalnya berapa. Panjang pipa fan-nya berapa. Kemudian tinggal disesuaikan dengan diameter pipa fan-nya. Nah, kemudian dalam menentukan unit beban alat plumbing, seperti yang saya jelaskan pertemuan kemarin, memang di buku ada ya, di tabel 5.4, yang di pertemuan kemarin sudah saya berikan tabelnya. Tapi untuk memperkaya wawasan kita bisa menggunakan SNI. Ya, jadi tolong dimanfaatkan SNI-nya. Lihat di SNI halaman 54. Ya, di halaman 54 ada tabel 10. Ini tabel untuk nilai unit beban alat plumbing air limbah. Ya, air limbah. Kalau di SNI satuannya inci. Ya, bahkan sudah dibagi-bagi untuk pribadi sama untuk umum, bahkan untuk tempat berkumpul. Ya, biasanya nilai unit beban alat plumbingnya lebih besar yang tempat berkumpul. Fasilitas umum lah. Oke, sekian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.